Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu pengertian sumber belajar. Di dalam makalah kami ada salah satu tokoh, yaitu Sadiman, menyatakan pengertian sumber belajar. Menurut Sadiman, sumber belajar itu adalah segala macam sumber yang ada di luar diri seseorang, yaitu dalam artian peserta didik, yang dapat memungkinkan atau dapat memudahkan terjadinya proses pembelajaran. Sumber belajar ini dapat diartikan secara sempit maupun secara luas. Secara sempit yang dimaksud adalah seperti buku-buku atau bahan cetak lainnya. Sedangkan secara luas yaitu segala daya yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan proses pembelajaran, baik secara langsung maupun pembelajaran secara tidak langsung. Jadi sumber belajar ini merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Tanpa adanya sumber belajar yang memadai, sulit untuk mewujudkan proses pembelajaran yang diinginkan atau tidak optimal. Yang kedua yaitu kegunaan sumber belajar. Di dalam makalah kami disebutkan kegunaan sumber belajar yang pertama yaitu menimbulkan kegairahan belajar serta didik. Yang kedua yaitu meningkatkan adanya interaksi yang lebih langsung antara peserta didik dengan lingkungan. Terus yang ketiga, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencari sebuah pengalaman. Yang keempat yaitu memungkinkan peserta didik untuk belajar mandiri sesuai dengan tingkat kemampuannya masing-masing. Yang terakhir yaitu menghilangkan kekacauan penafsiran atau dalam artian yaitu pemahaman. Mungkin itu saja penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismatul Maula, NIM T 2018-1482. Saya adalah salah satu pemateri dari kelompok 7 yang akan menjelaskan tentang kegunaan sumber belajar dan juga pemilihan sumber belajar. Poin pertama tentang kegunaan sumber belajar adalah menimbulkan kegairahan belajar. Sumber belajar di sini bukan hanya guru maupun buku, tetapi secara luas sumber belajar juga memiliki pengertian lingkungan yang ada di sekitar peserta didik. Dengan adanya berbagai macam sumber belajar, hal tersebut bisa menyebabkan meningkatnya motivasi belajar siswa untuk terus semangat dalam proses pembelajaran. Yang kedua, memungkinkan adanya interaksi secara langsung antara peserta didik dan juga lingkungan. Di sini, guru harus bisa memberikan suasana yang baik dalam pembelajaran sehingga bisa dijadikan sumber belajar bagi siswa. Dan dalam arti lain, siswa bisa berinteraksi langsung dengan sumber belajar atau lingkungan yang ada. Dan poin selanjutnya adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperoleh pengalaman. Pengalaman di sini bisa bersumber dari sumber belajar atau lingkungan yang telah diberikan oleh guru. Karena siswa harus bisa mendapatkan pengalaman baru setiap kali dia melakukan proses pembelajaran. Yang keempat, memungkinkan peserta didik untuk belajar secara mandiri sesuai dengan tingkat kemampuannya. Tanpa adanya guru, tanpa adanya buku, sumber belajar berupa lingkungan atau sebaliknya, tanpa adanya guru buku bisa dijadikan sebagai sumber belajar untuk bisa belajar secara mandiri atau individu sesuai dengan apa yang ia mau. Yang ia mau dalam arti bahwa ia belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya. Yang terakhir, yaitu menghilangkan kekacauan penafsiran. Dengan berbagai macam sumber belajar, siswa dapat menafsirkan suatu ilmu, baik itu dengan cara mengkolaborasi, menggabungkan, ataupun membandingkan, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran suatu ilmu. Selanjutnya, poin kedua, pemilihan sumber belajar. Secara kriteria umumnya, sumber belajar itu harusnya ekonomis.
dapat dapat digunakan, yang kedua praktis, yang ketiga sederhana, fleksibel, memiliki nilai positif terhadap siswa, dan memiliki nilai efisiensi dan efektivitas. Yang selanjutnya, kriteria sesuai dengan tujuan. Jadi, sumber belajar itu harus dapat memberikan motivasi belajar untuk siswa. Dan yang kedua, sumber belajar itu harus sesuai dengan tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Rizky Atalwasiah, NIM T2018-1464. Nah, di sini saya sebagai kelompok pemateri di kelompok 7 media pembelajaran membahas tentang perbedaan sumber belajar dan media pembelajaran. Sebelumnya, dalam proses belajar dan pembelajaran, sumber belajar sangatlah dipentingkan. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh setiap peserta didik untuk mempelajari bahan dan pengalaman belajar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapainya. Selanjutnya, dalil dan sumber belajar itu pada umumnya adalah segala sesuatu yang di sekitar peserta didik sebagai sarana belajar dengan tujuan tercapainya tujuan pembelajaran. Sumber belajar sangatlah penting keberadaannya untuk pedoman peserta didik dalam mencari materi dan memecahkan masalah. Dan sumber belajar adalah seluruh sumber yang bisa digunakan untuk mendapatkan materi atau data dalam rangka proses mencapai tujuan dari pembelajaran. Selanjutnya, media pembelajaran. Media pembelajaran adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Media pembelajaran adalah suatu media yang berfungsi untuk mempermudah dalam proses pemberian informasi dalam suatu pembelajaran. Media pembelajaran juga berupa seperti alat peraga, buku, dan lainnya. Media pembelajaran juga bisa berupa non-fisik seperti halnya suara dan video. Jadi, perbedaan antara keduanya adalah secara pengertian dan bentuk dari wujudnya. Dalam media pembelajaran, orang atau tenaga pengajar tidak bisa masuk dalam kategori pembelajaran, namun bisa masuk dalam kategori sumber belajar. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ikhlasun Malik Fajar, NIM T2018-1456. Asal saya dari Lumajang. Nah, kebetulan saya di sini diberi amanah oleh teman-teman kelompok untuk mempresentasikan bagaimana peranan sumber belajar dalam proses pembelajaran. Jadi ini subtema bagian saya. Di sini saya akan menguraikan 3 peran sumber belajar dalam pembelajaran. Yang pertama, ada peran sumber belajar dalam pembelajaran individual. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa proses pembelajaran atau proses belajar mengajar ini sangat erat hubungannya dengan sumber belajar. Jadi di sini di dalam peranan sumber belajar dalam pola pembelajaran individual ini menitik beratkan pada peserta didik yang menjadi atau tolak ukur dari sumber belajar itu sendiri. Dalam artian di sini sumber belajar meliputi dari guru, kemudian buku, dan kalau di era digital ini kita juga bisa mendapatkan sumber belajar dari internet dan sejenisnya. Nah, kemudian di yang kedua, peran sumber belajar dalam pembelajaran klasikal. Nah, di sini guru berperan sebagai penunjang penuh daripada proses pembelajaran. Karena metode klasikal ini sumber belajar dalam artian guru di sini ini berperan sangat kompleks sekali dalam situasi belajar mengajar.
yang artinya sebagai pembimbing, sebagai pemberi jalan dan lain sebagainya. Yang menentukan segala macam proses belajar mengajar di sini adalah guru. Jadi guru yang memberikan batasan-batasan dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian ada peranan sumber belajar dalam belajar kelompok. Nah, untuk yang ketiga ini pola sumber belajar, atau yang saya maksud pola pembelajaran di sini biasanya pola komunikasi yang diterapkan adalah pola diskusi. Entah itu diskusi diawasi oleh pembimbing atau diskusi kecil dengan sesama peserta didik tanpa diawasi pembimbing. Artinya di sini peranan sumber belajar di dalam belajar kelompok ini menitik beratkan pada masing-masing peserta didik dan menitik beratkan peserta didik dalam bagaimana pola penentuan discussion grupnya. Jadi di sini bagaimana proses diskusi grup atau proses belajar berkelompok di sini menggunakan sumber belajar yang sudah disebutkan tadi, yaitu sumber belajar dari guru atau dari media online atau dari buku. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.